I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Taibah, bisa dipanggil Iim. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah YIN Madura dengan NIM 213810120025. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti kekerasan. Nah, di sini pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya dan masyarakat bangsa dan negara. Nah, pengertian yang selanjutnya yaitu tentang pengertian kekerasan. Kekerasan adalah perilaku yang tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, baik itu psikologis ataupun finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok. Nah, tindakan kekerasan ini atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama kekerasan fisik. Bentuk kekerasan ini paling mudah dikenali, karena terorganisasi sebagai kekerasan. Bentuk kekerasan jenis ini adalah menampar, menendang, memukul atau meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam, dan juga sebagainya. Nah, dan dampak kekerasan ini dapat dilihat secara jelas seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk kondisi lain yang kondisinya lebih berat. Nah, kekerasan yang kedua yaitu kekerasan psikis. Bentuk kekerasan ini tidak begitu mudah dikenali, sebab akibat yang diderita oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Wujud konkret kekerasan tersebut seperti penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang lain, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan lain sebagainya. Dan kekerasan yang ketiga yaitu kekerasan seksual. Bentuk kekerasan ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis, serta meninggalkan seseorang. Kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum guru merupakan contoh konkret untuk bentuk kekerasan tersebut. Nah, kekerasan yang keempat yaitu kekerasan ekonomi. Kekerasan ini biasanya terjadi di lingkungan keluarga. Adapun contoh konkret dalam bentuk kekerasan ini ialah orang tua yang memaksa anak-anaknya yang masih berusia di bawah umur untuk memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena ini seperti anak jalanan, pengamen, dan lain sebagainya sangat terlihat di jalan raya. Nah, kita memasuki pendidikan anti kekerasan. Definisi pendidikan anti kekerasan yang jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi non-violence education juga tidak ditemukan dalam program budaya damai atau anti kekerasan yang merupakan program UNESCO untuk menciptakan kedamaian di dunia. UNESCO merupakan istilah peace education untuk menyebut suatu upaya menciptakan perdamaian dan melawan bentuk kekerasan melalui jalur pendidikan. Peace education sendiri dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang diarahkan kepada pengembangan kepribadian manusia, menghormati hak asasi manusia, adanya kebebasan yang mendasar, saling pengertian, toleransi, dan menjalin persahabatan dengan semua bangsa, ras, dan antar kelompok yang mengarah pada perdamaian. Maka, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti kekerasan itu dapat didefinisikan sebagai suatu usaha sadar untuk mewujudkan suatu suasana belajar tanpa harus menimbulkan kesengsaraan atau kerusakan baik secara fisik, psikologis, seksual, finansial, maupun spiritual. Selain itu, pendidikan anti kekerasan adalah upaya yang secara sadar dan sistematis yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai anti kekerasan kepada peserta didik agar peserta didik itu dapat menjadikan prinsip menolak segala bentuk tindak kekerasan sebagai pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup dalam setiap hal. Nah, kesimpulannya, pendidikan anti kekerasan adalah pendidikan yang menghendaki terciptanya rasa aman dan damai yang melindungi segenap sivitas yang ada dalam pendidikan tersebut dari tindakan kekerasan.
Jika ada suatu permasalahan, perbedaan dan pertentangan dalam pendidikan, maka dapat dilakukan dengan cara yang baik, yaitu dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Tidak menggunakan kekerasan, karena dalam Al-Quran tidak pernah mengajarkan kekerasan. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.